Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Puja dan puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa
mempertebal iman, serta meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan iman dan takwa itulah yang akan dapat menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Hadirin sidang Jumat yang mulia, manusia adalah ciptaan Allah yang memberikan berbagai macam apa yang kita miliki sekarang ini, yang itu menjadi nikmat bagi kita sebagai manusia. Kalau kita ingin memaksimalkan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita diberi kesehatan. Pergunakan nikmat sehat itu untuk kebahagiaan hidup kita, baik untuk kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Kita diberikan Allah nikmat yang begitu banyak. Kalaupun kita mau menghitung berapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah, pasti kita tidak akan dapat menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, jika ingin kita menghitung berapa banyak nikmat yang diberikan Allah, pasti kita tidak akan dapat menghitungnya. Karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah itu kepada kita. Maka oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya Allah telah mengumumkan kepada kamu, sungguh-sungguh jika kamu pandai bersyukur, pasti Allah akan tambahi nikmat itu. Tapi kalau kamu ingkar, tidak mau mensyukuri nikmat itu, tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita mempunyai mata sebagai panca indera kita akan merasakan nikmat itu kalau sudah mulai berkurang pandangan, baru terasa nikmatnya. Bagaimana kalau orang yang dari awal dia sudah tidak bisa menikmati matanya, karena mungkin dari lahirnya dia buta atau kabur dan sebagainya. Maka maksimalkanlah nikmat mata itu untuk mensyukuri nikmat Allah. Khususnya kita pergunakan untuk melihat yang baik. Adapun yang paling baik menurut Nabi adalah melihat Al-Quran dan membacanya. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran, karena nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi si pembacanya. Oleh karena itu Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena itu kita harus bisa mempelajari bagaimana tulisan Arab. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya dengan tulisan Latin. Tentu tidak akan terasa nikmatnya dan mungkin pahalanya pun tidak ada. Karena itu kita pelajarilah bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab, kita harus baca dengan bahasa Arab. Maka mata yang telah diberikan Allah kepada kita, pergunakan nikmatnya untuk banyak-banyak melihat yang baik, khususnya membaca Al-Quran. Begitu juga dengan telinga, diberi Allah kita pendengaran. Kita merasa
Nikmat itu ketika kita masih bisa mendengar. Mulai berkurang rasa nikmatnya apabila mulai pendengaran pun berkurang. Jadi karena itu panca indera yang diberikan Allah kepada kita, baik mata, telinga, lidah, mulut dan sebagainya, pergunakan. Begitu juga halnya dengan hati. Kita semua punya hati. Maka hati kita selalu ingat kepada Allah. Banyak-banyaklah berzikir. Karena zikir itu akan menenangkan hati kita. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, wahai sekalian orang yang beriman, kamu akan tenang hatimu. Tenang apabila selalu berzikir kepada Allah. Karena itu sesungguhnya berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Mungkin kita hidup banyak berbagai macam godaan, banyak berbagai macam cobaan. Mungkin kadang-kadang cobaan itu bisa membuat kita tidak mampu. Maka dengan banyak berzikir, insya Allah akan tenang hati kita. Maka itu berzikirlah sebanyak-banyaknya, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, ingatlah aku, dan bersyukurlah atas nikmat yang telah engkau terima, yang kuberikan. Kalau engkau ingat kepadaku, pasti Allah pun akan ingat kepada kita. Barangkali secara akal, orang yang selalu ingat kepada seseorang, orang itu pun akan ingat kepada kita. Maka kalau kita ingin selalu diingat Allah, maka kita selalu mengingat Allah. Karena sesungguhnya orang yang selalu ingat kepada Allah, pasti Allah nanti akan mengingatnya ketika berada di padang mahsyar. Karena sebelum kita masuk ke dalam surga, kita dikumpulkan lebih dahulu di padang mahsyar untuk diperhitungkan berapa banyak pahalanya, berapa banyak dosanya, kemudian ditimbang mana lebih berat pahala atau dosa. Maka kalau kita selalu ingat kepada Allah, kita kerjakan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Begitu juga dengan Rasul, perintah Rasul kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Maka caranya adalah firman Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, saya sudah banyak berbuat amal. Barangkali kalau dihitung-hitung cukup banyak amal saya. Apakah amal saya itu bisa memasukkan saya ke surga?" Rasul menjawab, "Tidak." Jadi apa yang bisa memasukkan saya ke surga? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Itulah maka dalam ayat ini Allah menyebutkan la'allakum turhamun. Bukan supaya kamu masuk surga, sebab belum tentu kita masuk surga kalau kita belum mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, bila kita ingin mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka taatlah kepada perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Itulah barangkali yang sering kita sebut dengan istilah takwa. Takwa ini adalah titel yang paling mulia, yang paling tinggi. Mungkin ada orang mempunyai titel doktor, insinyur, bahkan profesor, guru besar dan sebagainya. Itu belum apa-apa.
Tapi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi yang paling takwa, siapa itu yang paling takwa? Yang tidak berusaha untuk tidak meninggalkan perintah Allah dan berusaha pula untuk tidak mengerjakan larangan Allah. Yang namanya manusia tentu punya sifat salah lupa. Al-insan mahul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia pasti punya sifat salah dan lupa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bani adam khata'un illa man taba. Semua manusia pasti punya kesalahan kecuali yang mau bertobat. Oleh karena itu, marilah kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beristighfar. Bahkan Rasul mencontohkan, dalam hadis disebutkan Rasulullah itu dalam satu hadis mengatakan 70 kali sehari semalam, dalam hadis yang lain 100 kali dia istighfar mohon ampun. Pernah ditanya, ya Rasulullah, engkau ini kan sudah dijamin tidak punya dosa. Allah sudah menjaminmu karena engkau adalah Rasul yang paling mulia. Mengapa masih juga mohon ampun? Karena sudah dijamin Allah. Kata Rasul, saya ini manusia biasa, sama seperti kamu. Kalau kalian itu makan, saya juga makan. Kalau kalian itu tidur, saya juga tidur. Kalau kalian itu minum, saya juga minum. Kalau kalian itu nikah, saya juga nikah. Hanya bedanya saya mendapat wahyu, kalian tidak mendapat wahyu. Karena itu bisa saja sebagai manusia terkadang-kadang dia salah. Karena namanya manusia pasti tidak terlepas dari kesalahan dan kesilapan. Oleh karena itulah, walaupun saya sebagai Rasul dijamin Allah, saya tetap istighfar. Jadi kalau Rasulullah saja sehari semalam sampai 100 kali istighfar, maka pantasnya kita sama, paling tidak kalau bisa lebih. Yang namanya manusia itu tentu pasti saja sampai kapanpun terkadang dia lupa, terkadang dia salah. Maka apabila kita lupa diingatkan orang, jangan kita marah. Apabila kita salah, maka kalau orang mengingatkan kita, marilah kita akui kesalahan itu. Jadi karena itu perbanyak istighfar, karena memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang paling baik yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka marilah kita berusaha untuk selalu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memaksimalkannya, mari kita tunjukkan apa tanda-tanda orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu itu hidup bersenang-senang, tapi hendaklah kamu selalu menolong orang dengan berinfak. Bagaimana tadi disebutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Salah satu di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kalau kebetulan dia senang, banyak yang diinfakkannya. Kalau kebetulan dia susah, walaupun sedikit, tetap dia infakkan. Yang kedua kata Allah, wal kaziminal ghaiza, orang yang bisa mengendalikan marah. Memang manusia tidak dilarang Allah marah, Nabi pun pernah marah, tapi terkendali. Sebab kalau sudah tidak terkendali marah itu, masuklah di sana syaitan menggoda kita. Sampai hari ini kita mendengar informasi berita si Sambo belum juga diputuskan. Ini akibat apa? Akibat emosi tak terkendali. Hanya kesalahan sedikit saja barangkali dia langsung membunuh. Ini akibat tidak bisa mengendalikan marah. Maka mari kita berusaha untuk bisa mengendalikan marah, karena itu salah satu tanda takwa. Yang ketiga,
wal 'afina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita tahu kita pun punya salah, orang pun punya salah. Kalau orang punya salah, kita maafkan. Memang kata Rasul, soal memaafkan itu hak kita. Mau kita maafkan, mau tidak, itu hak kita. Boleh saja tidak kita maafkan, tapi akan merugikan kita nanti kelak di akhirat. Sekalipun kita sudah ditimbang, sudah dihitung, dijamin masuk surga dan dipersilakan masuk ke dalam surga, ketika kita sampai di pintu surga disambut oleh malaikat Ridwan, tapi kita tidak diizinkan masuk ke dalam surga. Apa sebabnya? Karena masih ada orang yang dulu di dunia tidak engkau maafkan, maka dia masih mencari-carimu. Jumpai dulu dia biar dibayarnya hutangnya. Kalau satu orang, dua orang, kalau banyak, berapa lama kita tertunda untuk masuk ke dalam surga, walaupun kita sudah ada tiket masuk, tapi karena kita harus bertemu dulu dengan orang yang dulu di dunia tidak kita maafkan. Maka kalau di dunia kita sudah maafkan segalanya, maka dengan mulus kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, sebelum kita dicabut nyawa kita, marilah kita memaafkan segala kesalahan orang. Dengan demikian berbahagialah kita di akhirat, dan di dunia pun kita tidak punya musuh. Berbahagia kita di dunia, berbahagia kita di akhirat. Itulah mungkin yang selalu kita mohon kepada Allah. Kita berdoa, doa yang kita sebut namanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk bisa kita capai itu, mari kita laksanakan 3 tanda-tanda takwa itu. Yang pertama, kita menginfakkan sebagian harta kita, senang maupun susah. Kita bisa mengendalikan marah kita. Kita mau memaafkan kesalahan orang, dan kita pandai bersyukur. Dengan demikian, insya Allah akan berbahagia di dunia dan akhirat. Mari kita berusaha sekuat tenaga kita untuk memaksimalkan panca indera kita, hati kita, akal kita, untuk bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin fala bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita
wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyati azwaji Rasul ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrallahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر.